Supaya layak dan patut memperjuangkan masalah wong cilik, yo harus ikuti aku dulu. Kapan lagi bisa ngerjain si Anyun, Lur? Panas-panasan dikit, gak apa-apa ya, Nyun. Nggak ada dipayungin gitu, saya panas. Saya biasa kalau jalan-jalan panas gini ada yang megangin payung gitu, terus sebelahnya ada yang ngasih minum, ini nggak ada. Katanya mau berbaur sama wong cilik, berbaur dengan akar rumput, berbaur dulu dengan rumputnya. Bisa berbau di rumput. Sabar Nyun, sabar. Ojo mudah emosi. Oh iyo, aku lagi aja Anyun cari rumput untuk bekal pakan kelinci di peternakanku nanti. Pengennya sih cari rumput yang banyak buat bekal seminggu ke depan. Tapi aku yo ikut ke bawah kesel. Si Anyun ngeluh mulus dari tadi. Ayo ngaret yang bener. Iya, tadi ini situ juga aja. Sehat dulu yuk, ngopi. Tuh, minum es kelapa nih, enak nih, segar banget nih. Ini udah nggak kuat nih, dehidrasi. Udah, pulang. Ya. Ayo dah. Sekarang tugas kamu adalah ngasih makan kelinci dari sini sampai ujung sana ya. Saya ngasih makan yang sebelah sana. Oh iya, ini ngasih makannya nih gimana? Oh iyo, udah cukup lama Lur. Aku ikut bantu-bantu di peternakan kelinci milik tetehku. Lokasinya ada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Oh iyo, di sini kelinci yang dipelihara adalah jenis kelinci lokal yang berat maksimalnya bisa sampai 5 kg per ekor. Wajar deh, lah uang makanannya banyak Lur. Oh iyo, kelinci di peternakan iki Lur khusus diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi. Selain memasok ke rumah-rumah makan di sekitar Sumedang dan area Jawa Barat, daging kelinci dari sini juga sudah rutin dikirim ke hotel dan restoran. Teh ulek apa dulu teh? Jahe dulu. Lur, selagi aku mengetes Anyun, Laila, si caleg Pinky berkacamata juga lagi dites sama tetehku Lur. Ujiannya tiada lain tiada bukan soal masak-memasak. Piye to iki? Sama bahan dan bumbu masakan aja masih suka salah. Kapan selesai masaknya iki Lur? Oh iyo, kata tetehku tadi dia mau masak olahan khas Cirebon, Jawa Barat. Namanya empal gentong. Aslinya pakai daging sapi yang dimasak dalam periuk tanah liat alias gentong. Tapi kali ini pakai daging kelinci Lur. Teh ada blender nggak teh? Gak usah, itu aja biar enak. Piye to si Laila iki? Wis to, lanjut aja ngulek bumbunya pakai batu cobek. Cepet banget teh. Iya nih rambut, ada ikut rambut ke sih? Gak ada, sabar. Weladalah, walau gak bisa ngulek, gak nyangka aku si Laila ternyata kreatif juga. Sendok aja bisa jadi pengganti ikat rambut. Tuh, tetehnya niripu gitu. Di abi nu ngulek lah, teteh iya marun.
Aduh teh ripuh teh, halus-halus kalau nggak pakai blender mah. Harus atuh ya. Ya we teteh ieu abi etanya. Ih, sana si tadi atuh ari teteh. Wis lah, harap maklum aja ya lur. Orang kota menjalani kehidupan desa mungkin belum terbiasa. Masih resnya teh sekali. Teh, aduh pegel nih teh. Alah, baru segitu udah pegel. Nih itu aja tuh, potongin aja tuh. Iya teteh ini ya, terus. Wis lah, aku gak ngebayangin gimana rasanya masakannya kalau si Laila meracik bumbu sendirian tanpa bantuan teteh. Kali ini tugas si Laila cukup memotong bahan. Ada bombay, tomat, dan juga daun bawang. Teteh, udah selesai. Iya, iya. Teh, Aduh, itu kenapa air dipakai cuci tangan? Harusnya kan harus pakai ini untuk santai ya. Iyalah, capek deh. Dul, ini nyalain buat yang lebih besar lagi apinya gimana nih? Nggak ada. Kalau di rumah saya tinggal cetek tuh lebih ini. Ditiup. Ya kalau gak mau kacau, si Anyun tetap harus aku dampingi. Perkara nyalain api aja bakal jadi masalah iki. Oh iya lur, daging kelinci punya karakteristik yang agak mirip dengan daging kambing. Jadi gak perlu dicuci supaya daging gak berbau. Nah, sebelum dicampur dengan bumbu, rebus dulu daging kelincinya yo. Mas Gundul, ini bumbunya. Oh, ya. Mas Gundul, kita mau pergi dulu cari aspi kita. Oh, ya. Tapi ingat ya, jangan jauh-jauh. Nanti kita makan bareng. Aku udah masak banyak nih. Ya, siap Mas Gundul. Siap. Ayo. Terima kasih. Ya. Akhirnya aku bisa masak dengan tenang lur. Setelah direbus sekitar 1 jam, daging kelinci siap diolah dengan bumbu empal gentong. Panaskan minyak terlebih dulu. Kalau sudah, tumis bawang bombay sampai harum. Lanjut lur, kalau sudah harum, masukkan bumbu halus empal gentongnya. Jangan lupa sebelum gosong, tuang santan sebagai inti kuahnya. Lanjut lur, kalau dirasa kuah terlalu kental, tinggal ditambah santan encer ke dalamnya. Jangan lupa koreksi rasa dengan garam, gula, dan kaldu supaya makin lezat lagi. Terakhir, kalau rasa sudah mantap,
tinggal masukkan irisan daun bawang dan tomat. Ini dia lur, olahan daging kelinci dalam balutan kuah empal gentong yang menggugah selera. Asli lur, aroma dan penampakannya bikin perut keroncongan. Wis lah, udah gak sabar aku buat makan. Mumpung masih panas, yuklah kita sikat lur. Masyarakat kecil ke dapur juga. Ini tuh berarti ada hasil dari kerja saya. Ada yang motong rumput, ngasih makan, terus dipotong, ngebantuin masak. Diambil dulu. Kalau ini Kalau pakai acara ngobrol lagi, yo kapan makan-makannya lur. Asli lur, daging kelinci dalam olahan empal gentong iki lezatnya pakai banget. Daging kelincinya empuk, gak alot. Aromanya juga sedep banget. Apalagi bumbu kuah empal gentong buatan teteh dan yang lain lah, ternyata gak ngecewakan. Jos gandos lur. Mas Gundul mau terus untuk ayam tenda. Hei bocah hei. Bola sampai naik dhewe. Loh, belalang atau walang paling mudah ditemukan di hutan. Kebetulan hari ini aku lagi membantu Pak Wajimin menangkap belalang untuk dipasok ke restoran-restoran dan pasar. Awalnya belalang jadi hama ya lur, tapi sejak tahu enak dan manfaatnya, banyak yang mengemari belalang. Buat warga sekitar sini juga jadi pemasukan tambahan. 1 kilogram walang kayu harganya bisa mencapai 150 sampai 200 ribu rupiah. Kalau belalang yang matang, harganya bisa lebih mahal lagi lur. Biasanya yang ditangkap jenis belalang kayu. Dinamakan belalang kayu karena warna dan bentuknya benar-benar mirip dengan serat kayu. Makanya mata kita harus benar-benar jeli nih. Jangan sampai salah tangkap. Kalau dapatnya ranting pohon, malah rugi nanti. Untuk menangkap walang di hutan jati yang pohonnya tinggi-tinggi, harus pakai galah panjang seperti ini juga lur. Lul, iya dong mulai. Ya Pak, Jadi aku njaluk tulung terus Pak Widodo nih pesen kobe. ini semua nih. Yang tetap Pak Widodo. Yo, aku kok tak golek meneh tulung terno yo, njaluk tulung. Oh, iya Pak. Angkat dulu. Iya, aku tak golekne ya. Njaluk tulung. Iya iya Pak. Iya. Ya. Di wilayah Gunung Kidul ini, belalang biasanya digoreng atau dibakar saja. Tapi di restoran pizza Q, belalang diolah menjadi topping pizza. Inovasi perpaduan olahan ala Italia dan lokal. Sebelum dimasak, belalang harus dibersihkan. Meskipun belalang masih sering diremehkan keberadaannya, tapi banyak manfaatnya loh. Setelah dibersihkan, belalang harus dicuci sekali lagi yo. Belalangnya akan dimasak. Bahannya antara lain kuah kaldu, gula merah, serai, daun jeruk, daun salam, dan garam. Rebus belalang dan bumbunya. Gunanya untuk menambah rasa dan menghilangkan kuman serta aroma khas belalang. Kemudian belalang digoreng dalam minyak sangat panas supaya kulitnya garing. Kalau kurang garing,
kulit belalang malah jadi alot dan susah dimakan. Setelah adonannya kalis, harus dibagi menjadi beberapa bagian. Ini mas, walangi sudah jadi. Oke, siap. Teman-teman, nih setelah adonannya jadi nih, ini harus didiamkan dulu selama 1 jam supaya dia mengembang sempurna. Tapi tenang aja, aku udah ada adonan yang mengembang di kulkas. Tujuan didiamkan adalah agar adonan bisa mengembang. Nama teknik ini adalah proofing adonan. Olesi adonan dengan saus tomat. Kemudian tambahkan topping daging asap. Sekarang belalangnya ya lur, yang banyak biar makin berasa. Terakhir ditutup dengan keju mozzarella. Tur, pizzanya udah jadi lur, tinggal di oven, baru nanti disantap. Pizzanya sudah jadi lur, kejunya berlimpah, belalangnya banyak, rasanya pasti jempolan. Semoga para pelanggan menikmati pizza iki yo. Aku sekarang istirahat dulu. Capek aku lur. Habis ke hutan nyari belalang, lalu masak-masak di dapur. Lur, ini rezeki nggak kemana. Dikasih pizza belalang 2 loyang lur. Pas lagi capek-capek, lagi lapar. Siap, sekarang tinggal santap. Bener-bener mantul. Dari gigitan pertama saja, langsung meleleh di lidah. Lur, pizza belalang ini memang nikmat banget lur. Jadi topping belalangnya rasanya crunchy banget. Rasa kalau aku nih, ini tadi rasa asin gurihnya dapat banget. Jadi gurihnya belalang itu original. Apalagi nih tambah nih kejunya mozzarella-nya. Begitu digigit, wah langsung meleleh. Pokoknya top banget. Karena saya biasa kalau jalan-jalan panas gini ada yang megangin payung gitu, terus sebelahnya ada yang ngasih minum, ini nggak ada. Katanya mau berbaur sama wong cilik. Berbaur dulu dengan rumputnya. Yaudah yuk bantuin aku nih nyari kremis. Aduh yuk, aku udah janjian sama paman mesin jaring. Aduh yuk lah, bantuin aku. Kenapa dulu? Jatuh dulu, aduh. Jangan, Pak. Matahari pas di atas kepala iki lur. Panasnya ora umum, alias the hot is not public. Panas banget. Sebelum berangkat menjemput rezeki di tengah laut, ada ritual wajib yang harus dilakukan setiap nelayan. Bener lur, jaring kudu disiapkan dulu. Kenapa dulu? Jatuh dulu, aduh. Dadalah, niat hati mau tarik jaring, malah jadi jaringnya yang narik aku. Apes. Sini dulu, ada tangkainya, ada. Oh ya. Sakitnya sih gak seberapa lur, tapi malunya itu loh. Untung aja gak banyak orang yang ngeliat. Ini gara-gara Iya, tadi ini nyangkut atau kelepas jatuh mulu. Pak. Dikit Pak, saya tak ganti baju dulu ya Pak ya. Iya, oke dulu. Tidak, jadi kali Pak ya. Iya. Lanjut dulu Pak ya. Oke. Daripada aku masuk angin, ya lebih baik ganti baju dulu lur. Dari mana?
Ini yuk, dari ganti baju yuk. Tadi basah. Nih mau ke dermaga, mau bantuin Paman Tekong. Yaudah yuk bantuin aku ini nyari kremis. Aduh yuk, aku udah janjian sama Paman untuk bersihin jaring. Aduh yuk lah, bantuin aku. Emang mau ngapain sih yuk? Cari kremis. Aduh, cari kremis. Ayolah, Emang mau buat apaan kremis? buat dimasak ini. Iya deh, aku bantu ya, You Lovi. Tapi nanti aku diajak masak hasil ngeremisnya yo. Yaudah. Ayo. Yuk, tak bantu yuk. Yuk. Lur, pantai yang tadinya penuh air, sekarang berubah jadi hamparan pasir putih. Iki jadi momen yang paling ditunggu-tunggu sama warga di sini. Air lautnya lagi surut jauh banget. Tundul, banyak yang ngeremis. Oh, itu cari kremis semua? Iya, nanti kalau kita telat datangnya gak bakal kebagian. Oh, ayo, yuk. Iya, yuk. Yuk, banyak yuk. Banyak banget sini. Ini, banyak. Yuk, cari sini ya. Ya ini ya. Ini ya caranya ya. Bukan cuma kami berdua, tapi hampir seluruh warga Belitung tumpah ruah turun ke pantai Tanjung Pandan. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, sampai anak-anak kecil, semuanya sibuk mengorek-ngorek pasir. Ini dia tradisi unik orang Belitung yang disebut ngeremis atau kegiatan mencari kerang remis. Akhirnya dapat juga. Caranya, kita gak butuh alat canggih, cukup pakai sendok bekas atau bahkan sampai ada yang pakai plat nomor. Caranya keruk atau garuk permukaan pasir sedalam 2-3 cm. Kalau tangan kita menyentuh benda keras atau alat kita nabrak sesuatu dengan bunyi kritik atau tek, nah itu dia targetnya. Yuk, dapat gede. Iki loh namanya kremis, jenis kerang bivalvia kecil yang bercangkang keras. Warnanya putih sedikit bercak hijau karena ditempeli lumut atau alga yang menempel di cangkangnya. Biarpun kecil, tapi dagingnya itu loh, manis dan gurihnya juara. Kerang remis yang berhasil dikumpulkan biasa dikonsumsi sendiri oleh warga lokal. Tapi gak setiap saat kita bisa mendapatinya, Lur. Biasanya hanya ada di saat musim angin barat atau penghujung tahun hingga awal tahun koyong ini sekarang. Wah, seru banget ternyata. Selain buat cari lauk, ini juga jadi ajang silaturahmi warga sambil menikmati sunset loh, Lur. Ini udah banyak nih, Dul. Iya deh, udah dapet sember. Yuk, kita olah. Oh, yaudah gini aja yuk. Ayo siapin bahan yang lain, ini biar aku cuci, terus aku rebus, nanti aku pisahin dah. Iya, Dul. Dah, Yuk. yuk. Ye zamanmu, Lur. Ngeremis menjadi tradisi tahunan masyarakat pesisir Belitung sejak zaman nenek moyang dulu. Konon katanya, tradisi ini lahir dari kearifan lokal masyarakat sini dalam memanfaatkan kekayaan alam. Dulu saat musim paceklik tiba atau saat nelayan gak bisa melaut karena ombak tinggi, pinggiran pantai menjadi penyelamat. Warga beramai-ramai turun ke pantai buat cari lauk makan gratis. Gak ada yang rebutan lahan, semua kebagian rezeki dari alam. Tradisi ini sekaligus menjadi simbol ketahanan pangan dan kebersamaan orang Belitung. Mantep ya, Lur. Bahan-bahannya udah disiapin sama You Lovi nih, Lur. Ada bawang merah dan putih, telur, mie kuning rebus, cabai rawit dan cabai merah, daun jeruk, serai, tomat, dan bumbu penyedap. Semua bumbu ini akan kami olah jadi dadar gulung tumis kremis. Pertama-tama kita rebus dulu yo kerang remisnya bareng sama serai untuk mengurangi aroma amisnya. Otomatis
satu persatu cangkang kerang bakal terbuka. Tanda kerang sudah mulai mateng. Selagi menunggu rebusan kerang selanjutnya matang, aku pisahkan dulu isi daging kerang dengan cangkangnya, Lur. Oh iya, cangkangnya jangan dibuang ya, Lur. Mau aku buat jadi tepung untuk campuran adonan kue dadarnya nanti. Selagi aku menyiapkan kerang remisnya, Yuk Lovi menyiapin irisan bumbu rempahnya dulu. Bawang merah dan putih diiris. Ada juga cabai, tomat, sampai daun bawang, semuanya diiris untuk bahan masakan tumisnya yo. Nah, rebusan kerangnya sudah matang nih, Lur. Lanjut, siapkan tatakan untuk panggangan cangkang kerang remisnya dulu. Tuang semua cangkang kerang dan bakar di atas bara api sampai warnanya berubah hitam kecoklatan. Proses ini tujuannya buat menghilangkan kadar air dan membuat struktur cangkangnya menjadi getas atau rapuh. Yuk Lovely, nih udah matang tuh, tinggal numbuk aja nih. Iya, Dol. Lanjut, satu persatu cangkangnya kita tumbuk dulu, Lur, sampai halus. Iya toh, setelah dipanggang, tekstur cangkangnya jadi lebih gampang hancur, Lur. Ayo yuk Lovely, lanjut siapkan adonan kulit dadarnya yo. Iki tepung terigu, tambahkan garam dan gula secukupnya. Dicampur sama telur. Lalu aduk terus bersama air sampai tercampur rata. Ojo lali, saring hasil tumbukan sampai halus seperti tepung. Kalau cangkang sudah jadi tepung seperti ini, kandungannya kaya banget sama kalsium. Umumnya sih dimanfaatkan buat pakan ternak atau pupuk tanaman. Tapi kali ini aku dan Yuk Lovi mau jadikan tambahan adonan kue dadar gulung. Adonan sudah jadi, tepung cangkang juga sudah halus. Tinggal kita campurin yo. Nih tepung kulit kerang ini yuk, kalsiumnya tinggi banget yuk. Ada fosfor juga. Setelah tercampur rata, lanjut bagi jadi 3 adonan. Jadi berapa warna yuk? 3 warna. Oh 3. Iya, Dol. Beri pewarna biar adonan kulit dadarnya semakin menarik yo. Adonan kulit dadar tepung cangkang remisnya sudah jadi. Lanjut dimasak dengan panci teflon kayak gini, Lur. Putar-putar terus biar matangnya merata dan gak gosong. Lanjut, kita buat isiannya dari tumisan rebusan daging kerang remisnya. Siapkan minyak goreng, lalu tumis irisan bawang merah dan putih sampai tercium aroma harum. Tambahkan lagi cabai dan potongan tomat. Biar rasanya makin jos, beri bumbu penyedap sesuai selera. Baru deh tuang semua daging kerang remisnya yang sudah direbus. Wah,
Ini sih jadi tumis kerang remis balado, Lur. Terakhir, tambahkan mie kuning rebus biar hasil isiannya makin banyak. Gak perlu lama. Kalau sudah mateng, tinggal beri taburan daun bawang dan bawang goreng aja yo. Lur, kalau biasanya kue dadar gulung itu isinya unti kelapa yang manis, tapi kali ini kita bikin versi asin dan pedasnya. Dadar gulung isi remis balado. Lihat tuh cara gulungnya. Tumisan kerang remis yang merah merona kita taruh di atas lembaran kulit dadar. Duh, ngiler aku lihatnya. Jangan pelit-pelit yuk isinya, biar puas makannya. Dan yang bikin spesial, Lur, adonan kulit dadarnya ini sudah kita campur dengan tepung cangkang remis yang tadi kita buat. Jadi gak cuma tepung terigu biasa. Sudah jadi nih, Lur. Iki loh, dadar guling tumis remis baladonya ala si Gundul. Wah, sensasinya benar-benar unik dan kaya rasa, Lur. Pertama digigit, langsung terasa lembut kulit dadar yang ada sentuhan rasa manisnya. Lanjut, disambut sama ledakan rasa gurih dan pedas, nendang dari tumisan remis baladonya. Tekstur kerangnya yang kenyal, bikin sensasi kunyahnya makin asik. Jadi rasanya itu saling melengkapi, Lur. Manis, pedas, gurih, dan gak bikin nek juga. Dan yang paling penting itu manfaatnya, Lur. Makan enak, perut kenyang, tulang pun jadi kuat yo. Lur, ayu banget yo Mbak Dinda. Duh. Kesengsem aku, bener. Mas Gundul mau terbang ke ayam tembak Mas. Hei, bocah, hei! Dolan sampai naik dewe. Oh. Wah, bener-bener nih bocah-bocah. Swakit iki pipiku. Kalau muka gantengku luka, siapa sih yang tanggung jawab? Apa Tondul? Wah, itu loh, Pak. Anak-anak itu loh. Alah, bocah-bocah. Lumayan tembak-tembakan kena pipiku loh. Malah ngiwi-ngiwi gitu. Sini ku bocah-bocah sini usil-usil. Oh. Rapopo lanjut aja lanjut. Loh, mau kemana, Pak? Iki lho, Katenerno Pikato nang Bu Tami. Ini Bu Tami. Loh, aku juga nanti mau ke tempat Bu Tami. Iya toh? Oh. Udah, taruh aja barang di sini. Oh, Nanti tak anterin. alhamdulillah. Oh. Suwun lho, Ndul. Iya. Wes, nanti tak anterin. Suwun ya, Ndul. Oh iya, Pak. Lur, untung ada Mbak Dinda. Langsung adem hatiku. Ya wis, biar tak selesaikan dulu kerjaanku. Habis itu tak antar bekatule. Mbak, ini Mbak, titipan bekatul dari Mbak Dinda. Ya, taruh aja di situ, Dul. Oh, ya Pak. Bentar ya, Dul. Titip ke Mbak Dinda. Oh, ya. Ini kasih Mbak Dinda semua. Iya. Oh, iya Pak. Makasih ya, Dul. Ya Mbak.
Lur, iki lho UMKM yang bikin cookies Begatul di Mojokerto, Jawa Timur. Begatul yang merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi biasanya jadi pakan ternak, Lur. Namun di tangan warga desa Tambak Agung yang kreatif, justru bisa diolah menjadi kue yang enak. Kue Begatul ini terinspirasi dari kue bagia, kue tradisional dari Indonesia bagian timur. Bedanya, kalau kue bagia terbuat dari sagu, Lur. Wes, kalau sudah rata begini, adonan siap dicetak menggunakan plastik segitiga. Selanjutnya, beri taburan topping biar makin cantik dan enak toh, Lur. Jika sudah, panggang adonan hingga matang. Kue yang sudah matang dan dingin akan mengeras. Nah, kue ini sudah siap dikemas. Kue Begatul ini cocok banget, Lur, dinikmati sambil minum teh atau kopi panas. Mbak Dinda, ini Mbak, disuruh nganter Begatul, Mbak. Kamu sangrai yang dulu Begatulnya. Oh, sangrai dulu, Mbak? Iya, sangrai dulu. Oh, iya, Mbak. Kali ini, Mbak Dinda mau mengolah kue Begatulnya jadi krim horn pastry atau pastry bentuk tandu isi krim. Atau kalau di Indonesia sih dikenal dengan nama kue cum-cum. Nah, kalau biasanya kudapan ini hanya menggunakan tepung terigu, kali ini Mbak Dinda menambahkan tepung Begatul, Lur. Dul, udah Dul, nggak usah lama-lama. Oh, ya Mbak. Udah Dul, cukup, jangan banyak-banyak. Oh, ya. Ini Mbak Dinda. Iya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Udah Dul, cukup. Suan ya Dul ya. Oh iya, aku tinggal ya, Mbak ya. Iya. Nah, baru deh tepung Begatulnya ditambah ke dalam adonan. Tuangkan air sedikit demi sedikit hingga adonan tercampur rata. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian di wadah yang berbeda. Lalu beri perwarna sesuai selera. Ratakan sampai adonan kalis. Pindahkan adonan ke alas yang rata, lalu gilas adonan hingga tipis. Iris adonan secara memanjang, lalu cetak menggunakan cetakan khusus cum-cum yang berbentuk tanduk seperti ini, Lur. Gulung adonan hingga semua bagian cetakan tertutup. Lalu beri minyak di air adonan agar tidak lengket. Kulit kue cum-cum ini bisa dimatangkan dengan dua cara. Bisa dipanggang atau digoreng. Kali ini Mbak Dinda pilih untuk menggorengnya aja nih, Lur, biar lebih cepet mateng. Siapkan minyak panas, lalu goreng adonan kulit cum-cum hingga keemasan. Saat menggorengnya, usahakan ujung cetakan jangan saling berhadapan ya, Lur, agar lebih mudah dibolak-balik. Nah, kalau sudah matang, biarkan dingin terlebih dahulu agar bisa dilepas dari cetakan. Baru kemudian diisi dengan pilihan fla atau krim kesukaan, Lur. Terakhir, beri hiasan warna-warni biar tampilannya makin cantik. Gimana, Lur? Apik toh?
Bentuknya unik, warnanya juga cerah. Asik ini. Pasti rasanya ndak kalah mantep sama bentuknya. Nah, bener kan Lur? Yummy banget. Pastrinya garing di luar, lembut di dalam. Rasa gurih menyatu apik dengan rasa manis. Nah, karena sudah disangrai terlebih dahulu, tidak ada aroma apak dari bekatule. Wah, aku nambah lagi yo Mbak Dinda.